Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku usaha kecil ikan hias saat penjualan ikan hias itu menurun ya, atau sedang trennya itu sedang menurun. Karena perlu diketahui ya bahwa tren ikan hias itu naik saat pandemi. Jadi ketika orang-orang tidak bisa beraktivitas di luar rumah, mereka akhirnya melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, salah satunya itu adalah dengan bermain ikan hias. Namun ketika pandemi COVID itu telah selesai, nah akhirnya pemerintah kan melegalkan aktivitas luar rumah. Jadi mulai orang-orang yang tadinya itu harus terpaksa tinggal di rumah, akhirnya mereka kembali ke hidupan normal lagi, yaitu dengan beraktivitas di luar rumah. Jadinya mereka lebih banyak untuk nongkrong di luar rumah daripada tinggal di rumah. Misalnya nongkrong di kafe, di tempat kopi-kopian, dan sebagainya ya. Intinya aktivitas-aktivitas yang di luar rumah. Nah, otomatis itu kan menyebabkan hobi-hobi yang tidak hanya ikan hias ya, tetapi hobi-hobi yang aktivitasnya di dalam rumah itu menjadi berkurang. Nah, salah satunya itu adalah bisnis ikan hias seperti ini ya. Jadi sempat mengalami penurunan tren, walaupun coba lagi dibangkitkan dengan tren-tren baru ya, misalnya dengan tren ikan sungai, ikan maser, misalnya ikan dewa, ikan apa lagi ya, water dan sebagainya. Tetapi itu belum mampu untuk menaikkan atau sepopuler ikan cana, karena memang sudah jenuh, sudah apa ya, lagian itu kan lebih ribet daripada ikan cana kan untuk ikan-ikan sungai itu. Jadi itu susah untuk untuk menaikkan tren-tren lagi, tren ikan hias maksudnya. Jadi mulai jenuh ya, karena 2 tahun COVID itu kan. Nah, bagaimana rasa bosannya itu kan akhirnya ketika sudah ada kebebasan, nah mereka kan sudah ingin bebasnya ya. Jadi kayak teman saya itu yang dulunya beli ikan di tempat saya karena COVID, nah setelah sudah tidak COVID ya sudah, dia lupa sudah. Aku tanya, masih pelihara ikan hias? Oh, sudah tidak lagi gitu. Nah, itu memang seperti itu. Jadi memang ada yang datang, ada yang pergi, dan ada juga yang bertahan. Dan juga banyak toko-toko yang dulu waktu awal-awal corona itu banyak banget yang banyak keuntungannya, karena penjualannya laku keras, akhirnya gulung tikar juga. Ada dulu toko besar yang sampai bercabang-cabang, itu akhirnya sudah tidak terdengar lagi. Nah, itu karena sudah trennya sudah habis dan kita tidak bisa menghandle atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sebagai pelaku usaha kecil kita harus berjaga-jaga akan hal itu ya. Jadi ini juga saya alami. Jadi kebetulan saya kan membuka usaha ikan hias ini setelah COVID ya. Nah, oleh sebab itu saya tidak merasakan pas booming-boomingnya, tetapi saya merasakan pas surut-surutnya. Jadi ikan hias ini ibarat seperti kita ada di tepian pantai itu, kadang merasakan pasang, kadang merasakan surut. Nah, bagaimana cara saya bertahan ya? Saya bertahan itu dengan macam-macam. Jadi misalnya melakukan double job. Jadi misalnya tidak hanya fokus ke ikan hias saja, tapi juga melakukan usaha-usaha lain, misalnya pekerjaan lain ya, misalnya ya kerja-kerja honor, kerja-kerja serabutan. Intinya yang bisa membagi waktu antara ikan hias sama kerjaan. Jangan sampai nanti tidak fokus, karena kalau tidak fokus, misalnya ikan hias terbengkalai atau yang kerjaan lain terbengkalai, itu nanti malah kacau ya. Karena kalau saya memang usaha ikan hias ini yang utama, maksudnya ya untuk tujuan utamanya. Kalau yang kerja-kerja yang lain atau usaha-usaha yang lain itu untuk penunjang
usaha ikan hias ini. Ketika ikan hias ini lagi sepi, nah saya coba usaha-usaha lain. Misalnya seperti ketika ada yang ngajakin, misalnya suruh ngajar ini, nah saya itu saja, terima saja, mau honor seberapapun ya diterima saja, yang penting masuk ya. Kemudian sempat juga jadi kurir, tapi jadi kurir agak susah fokusnya ternyata, karena apalagi kalau kita tidak hafal jalan ya, itu kan bisa sampai malam baru selesai. Nah sementara kadang ada orderan ikan hias di Shopee misalnya atau di TikTok, itu kan ada yang harus kita kirim lewat jasa instan atau jasa reguler, itu kan agak terbengkalai, akhirnya saya lepas yang itu. Nah kemudian masih intinya bagaimana caranya agar usaha ikan hias ini tetap bertahan ya, karena memang tujuan saya ini selama ini hanya untuk mempertahankan saja biar tetap bertahan. Nah salah satunya adalah ketika jualan saya sudah laku, misalnya ini ikannya sudah laku semua, ini tidak saya belikan ikan lagi, tetapi saya belikan barang lain. Nah misalnya saya melihat atau mensurvei ya, jadi Jogja ini kan kota pelajar ya, banyak mahasiswa, jadi saya coba apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau mahasiswi. Jadi saya malah modal atau uang yang harusnya saya pakai untuk membeli ikan ini, misalnya ini sudah habis laku terjual, nah itu kan ada uang yang harusnya kita isi stok lagi nih kan, nah saya putar untuk isi stok lain. Misalnya saya membeli pokoknya kebutuhan mahasiswa itu, misalnya kayak rak sepatu, pokoknya macam-macam, ada misalnya ini itu dan sebagainya. Nah itu ternyata malah apa ya, malah sangat membantu, terutama pada waktu kayak penerimaan mahasiswa baru itu kan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang dari luar kota itu kan membutuhkan seperti itu kan, barang-barang seperti itu. Nah itu ternyata malah laku dan malah cepat muternya, jadi bisa diputar uangnya lagi untuk hal-hal yang lain, atau untuk mengisi stok ikan, atau bisa juga untuk membeli barang yang apa ya, yang pasti akan digunakan oleh orang ya. Dan ini pernah saya praktekkan itu. Jadi apa sih yang barang yang remeh-temeh tetapi sangat dibutuhkan orang, misalnya kayak HP ini kan. Nah HP sekarang kan modelnya seperti ini, dan dia kan punya kelemahan yaitu kacanya tuh gampang terlepas ya. Nah saya pernah dulu malah jualan lem HP ini. Jadi uangnya yang harusnya saya pakai untuk ngisi stok ini, karena saya tahu ini pasti sepi dan pasti akan lama terjualnya, jadinya saya putar untuk membeli nih lem HP ini, dan malah cepat muternya. Jadi malah saya jual online tuh bisa di Shopee itu sampai pesanan banyak banget. Tapi saya stop karena memang memang fokusnya bukan untuk jualan itu, memang untuk menunjang penjualan ikan ini. Jadi ketika lagi sepi kita harus memikirkan ide lain agar bisnis ini masih tetap bernapas ya. Jadi jangan sampai berhenti bernapas. Nah salah satunya seperti itu tadi. Bagaimana caranya? Misalnya kita tahu bahwa lagi sepi-sepinya, nah ini kita stop dulu aja, kita isi buat barang lain aja, nanti kita jual online. Sekarang kan lebih mudah, jadi bisa kita jual online barang-barang itu. Ada juga yang habis jualan cana itu kan dulunya peternak cana, dia beralih ke burung karena memang hobi melihara binatang. Itu juga bisa seperti itu, yang penting dinikmati aja. Dan memang harus hobi juga, jangan terlalu fokus ke, kalau kita tujuannya uang, ketika kondisinya seperti ini pasti ya sudah akan pindah haluan sudah. Tetapi kalau kita memang dari dulu hobi atau suka sama ikan, itu pasti akan tetap bertahan walaupun kondisinya sedang tidak bagus ya, karena pasti ini hanya sesaat ya. Ibaratnya pantai kan pasti nanti akan pasang lagi, akan surut lagi.
Itu pernah, itu kenapa saya tahu itu karena saya sudah lama sebagai penikmat ikan. Jadi memang seperti itu, ada pasang surutnya. Ada saatnya sepi, ada saatnya rame, dan ketika saya di Kalimantan itu pun juga mulai rame juga ikan hias. Karena kan waktu di tempat yang saya kunjungi itu kan dulu kan tidak ada listrik ya, masih mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang lalu kan belum ada listrik. Nah sekarang sudah ada listrik. Nah ketika saya ke sana, wah, sudah ada akuarium di situ dan sudah ada ikan di situ. Wah, berarti ikan hias sudah mulai berkembang, sudah mulai merata gitu. Jadi tidak hanya terpusat mungkin hanya di kota-kota besar saja, tetapi memang sudah semuanya tuh sudah hampir sudah hampir terjangkau. Jadi itu ya salah satu yang menjadi motivasi untuk bertahan, karena kan memang kayak kebutuhan hobi ini kan akan semakin naik atau semakin tinggi peminatnya tuh ketika ekonomi mulai maju ya, atau orang-orang mulai sejahtera, otomatis akan mengalihkan hal-halnya, sisa uangnya itu ke hal-hal hobi, misalnya seperti pelihara ikan, pelihara burung, koleksi mobil mewah, koleksi motor mewah, dan seterusnya ya. Dan hobi kan tidak perlu yang mahal-mahal, bisa juga hobi seperti ini kan sudah bisa, pelihara ikan ini kan sudah bisa merilekskan orang ya. Maksudnya ketika kita pulang kerja kemudian menonton ikan, melihat tingkah lakunya, itu kan sudah membuat healing ya, healing tanpa perlu kita harus kemana-mana, kan sudah bisa healing sendiri. Nah itu jadi bagaimana bertahan ketika kondisi surut seperti ini ya. Nah sebaiknya kita harus kreatif ya, jadi seperti itu tadi, jadi mengalihkan misalnya uang yang harusnya untuk beli stok ikan ini, nah kita alihkan ke hal-hal yang lebih cepat muter uangnya. Misalnya ada juga yang di tokonya itu sambil jualan ini tuh ya. Jadi tidak hanya ikan hias, misalnya dia sambil menerima jasa, misalnya jasa penerjemahan, sambil jualan cilok di depannya itu, sambil jadi calo, ngurus SIM dan sebagainya. Jadi intinya harus kreatif, karena kalau tidak ya akan terseleksi dengan sendirinya juga. Ya itu juga dilakukan oleh tidak hanya pelaku ikan hias, bisa juga pedagang atau penjual ikan hias itu bisa kita lihat dari para kreator konten kreator itu ya. Misalnya yang dulunya fokus hanya ikan cana, mulai fokus ke reptil, misalnya mulai fokus ke ikan-ikan yang lain. Karena memang kita harus kreatif seperti itu, berinovasi kalau orang bilang kan. Karena kalau kita hanya fokus pada satu titik itu aja, nanti orang akan bosan, yang nonton atau pelanggan kita tuh akan bosan. Jadi harus kreatif, tetapi jangan sampai menghilangkan ciri khas kita ya. Misalnya kalau ciri khas misalnya contohnya saya kan jualan ikan aquascape, ya tetap fokusnya ke situ, walaupun masih juga ada ikan-ikan receh yang lain, misalnya ikan-ikan mas koki atau ikan-ikan predatoran, atau mungkin binatang-binatang satwa yang lain, tetapi kita fokusnya tetap itu. Nanti kalau misalnya mulai ngangkat lagi, mulai pasang lagi trennya, nah kita mulai fokuskan lagi atau menambahkan stok ikan aquascape itu. Karena memang seperti Jogja nih, dia pasarnya akan tetap ada, karena kan salah satu keunggulan di Jogja ini kan adalah kota mahasiswa ya. Jadi datang dan pergi, jadi orang baru akan, nanti yang misalnya dari luar daerah itu kan, yang mungkin di sana ikan hias tidak populer, mereka pasti akan mencoba-coba. Nah kemudian akan, oh ini bagus, kemudian nanti kalau mungkin dari 10 orang ada 1 atau 2 orang yang mulai kecanduan atau suka, dan mungkin akan membawa trennya itu ke kampung halamannya. Jadi nanti itu bisa jadi pasar buat kita. Jadi karena si orang tersebut pasti akan mempopulerkan ikan hias juga kan. Oh di sana pasti akan mempopulerkan ikan hias juga. Oh di sini ada ikan hias yang bagus. Oh ini ada ikan hias ini itu. Jadi
eh, nanti ikan hias itu akan berkembang di mana-mana juga. Oleh karena itu tidak mungkin ikan hias ini akan surut ya, karena memang di Indonesia ini 70% adalah perairan dan salah satu eksportir ikan hias terbesar ya. Jadi biarpun sudah dilanda oleh demam teknologi yang ada yang pakai kacamata, yang HP kayak model kacamata itu kan. Nah, tetapi pasti orang akan kembali ke natural juga, back to nature, itu akan kembali ke hal-hal yang yang alami kan, kayak orang di kota kan ngapain juga makan minum kelapa muda pakai buahnya sekalian kan. Nah, kalau di desa kan itu kan sesuatu yang biasa aja, tetapi untuk bagi orang kota, wah ini sesuatu yang sangat mewah, sangat susah untuk kita cari. Kemudian mereka cari-cari makan di restoran di lingkungan yang persawahan. Itu kan bagi orang desa kan ini kan sesuatu yang sangat biasa aja. Nah, begitu juga ikan hias ini, nanti suatu saat ketika mereka yang orang-orang yang sangat demam teknologi itu kan pasti akan mencari-cari sesuatu hal yang bisa membuat dia refreshing ya, mungkin dengan memelihara ikan hias ini, dengan menaruh ikan hias ini di kamarnya. Itu kan bisa ibaratnya bisa melepaskan rasa rindu mereka akan hal-hal yang natural ya, yang alami. Jadi itu sering pengalaman hari ini ya. Jadi bisa misalnya Anda pelaku usaha ikan hias atau ingin melakukan usaha ikan hias, bisa di survei di lingkungan Anda juga. Misalnya kalau pasar sedang sepi, nah di situ tuh orang-orangnya tuh profesinya apa, maksudnya apakah pelajar, apakah orang-orang yang kerja kantoran, atau orang-orang yang kerja perusahaan. Nah, kita kan bisa ketika lagi sepi, nah kita alihkan saja uangnya untuk barang-barang yang cepat dibeli atau dibutuhkan misalnya oleh para pelajar atau para pekerja atau para buruh atau para pengusaha, atau misalnya para petani kalau di daerah yang di pedesaan itu kan. Nah, kita harus kreatif seperti itu. Nanti kalau sudah pasarnya mulai naik, nah kita mulai isi stok ikan lagi. Pokoknya harus sering berinovasi biar usaha kita tetap ya minimal tetap bernapas lah. Itu bagi yang hobi ya. Kalau yang bagi hobi kan mungkin memang suka ikan hias, nah itu bisa dipakai strategi seperti itu. Tapi kalau yang tidak suka ikan hias atau memang fokusnya money oriented, itu ya sebaiknya ditinggalkan saja karena memang sudah tidak menguntungkan lagi. Tapi karena saya memang suka ikan, ya sudah, saya jalani aja. Dan bagaimanapun ini harus tetap minimal ya harus bernapas saja, masih berjalan gitu kan. Jadi ini hanya sharing pengalaman, jadi memang mungkin banyak salahnya, tetapi ya tidak masalah karena kan memang harus dicoba. Salah coba lagi. Jadi sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.